ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus gitu. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa huwa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah 1 yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Sementing nikmati rokok, tapi pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok, ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, "Beb, kalau rokok terus nanti mati." Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santri rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga, karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong. Jadi saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya, mereka itu orang yang sudah lama gimana ya, mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Mbak Nafek, ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya, karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu, karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebetulnya saya juga cucu Kudus, tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran, namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan,
saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu, nggak mungkin. Tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam tuh keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasud, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Enggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini a'lamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm, ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang, misalnya ini sesuatu yang ada, iya ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu nggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu nggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu.
bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara.